Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Arianti dengan NIM 1914-235 dan teman saya. Saya Fajri Ansah dengan NIM 1914-236. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Check it out. Baik, materi pertama yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum dan prinsip pengawasan syariah. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam prinsip pengawasan bank. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kepentingan, yang kedua tanggung jawab moral, yang ketiga tanggung jawab sosial. Nah, pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan lokasi. Yang pertama yaitu bank sentral, yang kedua yaitu lembaga independen. Bank sentral dan lembaga independen ini lalu dialokasikan ke dalam otoritas pengawasan bank. Nah, otoritas pengawasan bank ini sangat mumpuni dalam sektor prinsip pengawasan syariah. Otoritas pengawasan bank bagi sistem perbankan aman dan sehat. Sistem perbankan aman dan sehat ini berkesinambungan dengan otoritas pengawasan bank. Artinya, otoritas pengawasan bank harus mengawasi sistem perbankan bank aman dan sehat. Nah, dalam sistem perbankan aman dan sehat ini terbagi lagi atas 3 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Dan kedua yaitu perlindungan dan keputusan bank, meminimkan risiko krisis perbankan. Nah, di dalam perlindungan dan keputusan bank ini dengan meminimkan risiko krisis perbankan ini berkesinambungan. Artinya di antara kedua ini saling berkesinambungan antara perlindungan dan keputusan bank dan meminimkan risiko krisis perbankan. Selanjutnya, adapun peranan otoritas pengawasan bank. Ada 7 peranan dalam otoritas pengawasan bank. Yang pertama itu kelembagaan. Nah, kelembagaan ini dengan faktor yang mempengaruhi efisiensi pengawasan bank berkesinambungan satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu perizinan. Yang ketiga yaitu metode pengawasan. Yang keempat informasi pengawasan. Yang kelima kewenangan formal pengawasan. Yang keenam, kerjasama antar pegawai bank. Ketujuh, regulasi prudensial. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu kelembagaan. Dalam kurung memenuhi pradoktisi. Yang pertama, yaitu tujuan dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, yaitu independensi operasional. Yang ketiga, yaitu kecukupan sumber daya. Yang keempat, landasan perundangan. Yang kelima, kekuasaan dan kewenangan. Yang keenam, perlindungan hukum bagi pengawas. Yang ketujuh yaitu kerjasama antar pengawas. Yang kedua yaitu perizinan. Di dalam perizinan terdapat beberapa cakupan, diantaranya cakupan aktivitas bank, persetujuan dan penolakan izin, kriteria pendirian, mengger dan akuisisi. Ketiga yaitu metode pengawasan. Di dalam metode pengawasan ini ada beberapa bagian lagi, diantaranya yaitu offsite dan onsite supervision, pelaporan dan statistika, dan kontak regulasi dengan manajemen bank, pengawasan atas dasar konsolidasi. Yang keempat yaitu informasi pengawasan. Di dalam informasi pengawasan ini terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu pencatatan atas dasar kebijakan dan gambarkan keadaan yang sebenarnya dan pengumuman regulasi. Yang kelima yaitu kewenangan formal pengawas. Di dalam kewenangan formal pengawasan ini terdapat beberapa bagian lagi. Nah, kebagian ini ada 2. Yang pertama yaitu kebijakan tindakan korektif tepat waktu bila terjadinya pelanggaran atau bahayakan depositor. Yang kedua yaitu wewenang cabut izin usaha. Dan yang keenam yaitu kerjasama antar pegawai bank. Kerjasama dalam pegawai bank ini terbagi lagi. Terdapat beberapa bagian lagi, diantaranya yaitu pengawasan global
terkonsolidasi kontak pengawasan lain, kesetaraan pelakuan pengaturan bank asing dengan bank domestik. Selanjutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Tujuan utama OJK: 1. Mengatur berbagai jasa keuangan. 2. Mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. 3. Melindungi konsumen dan masyarakat. Tugas penting dari OJK: 1. Dalam sektor perbankan. 2. Dalam sektor IKNB. 3. Dalam sektor pasar modal. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan: 1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. 2. Mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. 3. Melindungi konsumen. Selanjutnya, Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Adapun tugas BI adalah: tugas Bank Indonesia adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pada Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.